Halo, jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait tentang materi gelombang. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah gelombang merambat pada sumbu X positif dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jika periode gelombang adalah 2 sekon, maka tentukanlah panjang gelombang tersebut. Jadi, untuk memecahkan persoalan ini, kita diberikan informasi tentang nilai dari kecepatan lambat gelombang, yakni 3 meter per sekon, dan besar periode gelombang tersebut sebesar 2 sekon. Untuk menjawabnya, maka kita cukup menggunakan persamaan dasar gelombang, yakni V sama dengan lambda dikali frekuensi, atau V sama dengan lambda dibagi T. Karena pada soal kita diberikan informasi tentang kecepatan gelombang V dan periode T, maka kita bisa menggunakan persamaan lambda sama dengan V dikalikan dengan T. Dengan memasukkan nilai kecepatan lambat gelombangnya dan nilai periodenya, maka kita peroleh panjang gelombang yang dimaksud itu adalah sebesar 6 meter. Kita masuk ke soal yang kedua. Jadi perhatikanlah gambar berikut. Jika panjang AB adalah 5 meter dan periode gelombang itu sebesar 2 sekon, maka tentukanlah kecepatan rambatan gelombang tersebut. Jadi pada soal ini kita diberikan suatu ilustrasi gelombang yang merambat dari titik A ke titik B yang jaraknya itu sebesar 5 meter. Ternyata diketahui bahwa periode gelombang ini itu besarnya 2 sekon. Jadi berdasarkan kedua informasi tersebut kita bisa menentukan kecepatan rambat gelombangnya, yakni kita cukup menggunakan persamaan dasar gelombang L sama dengan N dikalikan dengan lambda, di mana L itu merupakan jarak antara dua titik, yakni titik A dan titik B. Kemudian N itu merupakan berapa banyak gelombang yang terbentuk di antara kedua buah titik tersebut, dan lambda itu adalah panjang gelombangnya. Berdasarkan persamaan ini, maka kita bisa menentukan besar dari lambda, yakni lambda sama dengan L dibagikan dengan N. Perlu lihat bahwa dari titik A ke titik B itu terdapat gelombang sebanyak 2,5 gelombang. Oleh sebab itu nilai N-nya adalah sebesar 2,5. Apabila kita masukkan panjang AB-nya, yakni 5 meter, lalu kita bagi dengan banyaknya gelombang yang terbentuk, maka kita peroleh besar panjang gelombangnya itu adalah sebesar 2 meter. Dari sini, maka kita cukup memasukkan ke persamaan umum gelombang, V sama dengan lambda dibagi dengan periode. Maka nanti kita peroleh besar kecepatan lambat gelombangnya itu adalah sebesar 1 meter per sekon. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jadi, sebuah gelombang merambat dengan persamaan berikut. Dari persamaan itu, kita disuruh mencari berapakah nilai dari frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan rambatan gelombangnya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita menuliskan terlebih dahulu persamaan dasar gelombang berjalan, yakni Y sama dengan asin dalam kurung Kx kurang omega T, di mana Y itu merupakan simpangan, A itu adalah simpangan maksimum atau amplitudo, K merupakan bilangan gelombang, omega merupakan kecepatan sudut, sedangkan X itu merupakan posisi dari partikel dalam setiap waktu T tertentu. Dilihat dari persamaan ini, apabila kita bandingkan dengan persamaan yang ada di soal itu, maka kita harus memasukkan nilai pi ke dalam kurung ini. Maka nanti akan kita peroleh persamaan Y sama dengan 0,5 sin dalam kurung 2px kurang 4pt. Berdasarkan persamaan ini, maka kita dapat melihat kesesuaian, yakni A itu nilainya 0,5 dan nilai K itu adalah 2pi serta nilai omega yakni sebesar 4pi. Berdasarkan kedua buah nilai konstanta ini, K dan omega, maka kita bisa menentukan berapakah besar frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan lambat gelombangnya. Untuk menentukan panjang gelombang, maka kita menggunakan persamaan dari bilangan gelombang itu sendiri, yakni K sama dengan 2pi dibagi dengan lambda, atau lambda sama dengan 2pi dibagikan dengan K. Karena kita telah menentukan nilai K-nya, yakni sebesar 2pi, maka kita peroleh besar panjang gelombang itu adalah sebesar 1 meter. Selanjutnya untuk mencari frekuensi gelombang, kita gunakan persamaan omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F, atau F sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Karena kita peroleh nilai omeganya sebesar 4pi, maka kita peroleh besar frekuensinya adalah sebesar 2
Hz. Berdasarkan nilai lambda dan frekuensi ini, maka kita bisa menentukan berapa kecepatan lambat gelombangnya, yakni V sama dengan omega dibagikan dengan K. Kita peroleh 2 meter per sekon, atau juga kita bisa mengalihkan antara besaran frekuensi dan besaran lambda yang telah kita peroleh sebelumnya. Kita masuk ke soal nomor 4. Ya, jadi ada sebuah tali yang panjangnya 2 meter dan memiliki massa 100 gram. Kemudian di ujungnya digantungkan beban yang bermassa 2 kg. Jika tali digetarkan, maka akan muncul suatu gelombang stasioner. Tentukanlah kecepatan rambat dari gelombang tersebut. Jadi, kalau kita analisis soalnya, kita diberikan informasi tentang panjang tali, massa tali, dan ada juga beban yang bergantung di ujung tali tersebut. Maka otomatis ini merupakan konsep dari Melde, yang secara matematis hukum Melde itu kita tuliskan dalam bentuk V sama dengan akar F kali L dibagi dengan M, di mana F itu merupakan gaya yang bekerja pada tali, L merupakan panjang tali, dan M merupakan massa tali. Apabila kita masukkan angka-angkanya, di sini kita peroleh 20 Newton hasil kali antara massa beban dikalikan dengan kecepatan gravitasi, lalu panjang talinya 2 meter, dan massa tali 100 gram kita ubah ke kilogram, maka kita peroleh 1 kali 10 pangkat minus 1 kilogram. Lebih lanjut, apabila kita selesaikan, maka nanti akan kita peroleh besar kecepatan rambat gelombang dari sistem tersebut, yakni sebesar 20 meter per sekon. Kita masuk ke soal yang terakhir. Jadi, suatu gelombang tali merambat ke arah kanan dengan kecepatan rambat gelombang sebesar 4 meter per sekon. Tentukanlah persamaan gelombang tali tersebut jika diketahui bahwa gelombang memiliki frekuensi sebesar 2 Hz dan amplitudo sebesar 0,4 meter. Jadi, persamaan dasar gelombangnya itu kita gunakan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Dari sini kita peroleh lambdanya, V dibagi dengan F, maka kita peroleh besar lambdanya itu sebesar 2 meter. Kemudian, dari besaran lambda ini kita bisa menentukan bilangan gelombangnya, yakni K sama dengan 2pi dibagi lambda. Apabila kita masukkan nilai lambdanya, yakni 2 meter, maka kita peroleh besar bilangan gelombangnya itu sebesar pi meter pangkat minus 1. Setelah kita menentukan bilangan gelombangnya, maka langkah selanjutnya kita menentukan kecepatan sudut gelombangnya. Lagi-lagi kita bisa menggunakan persamaan omega sama dengan 2pi dikali frekuensi. Karena pada soal kita diberikan informasi frekuensinya sebesar 2 Hz, maka dengan mudah kecepatan sudut gelombangnya itu adalah sebesar 4pi radian per sekon. Karena nilai dari K dan omega telah diketahui dan gelombang merambat ke arah kanan, maka persamaan umum gelombangnya itu adalah Y sama dengan asin dalam kurung Kx kurang omega dikalikan dengan T. Jika kita memasukkan nilai-nilai dari amplitudo, bilangan gelombang K, dan kecepatan sudut gelombang omega, maka kita peroleh persamaan yang lebih sederhana, yakni 0,4 dikali sin pi dalam kurung X kurang 4T. Oke, kalau begitu sekian pembahasan 5 soal terkait tentang materi gelombang bagian pertama. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe dan share ke teman-temanmu yang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.